Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, Bobi, dan juga pemirsa, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga 2020 kembali minus, yakni 3,49%. Namun jika dibandingkan kuartal kedua 2020, angka ini masih lebih baik. Nah, di sisi lain, realisasi dana pemulihan ekonomi berdasarkan data Kementerian Keuangan per 28 Oktober 2020 baru mencapai 52%. Mari kita simak datanya pemirsa, kita mulai dari pertumbuhan ekonomi dulu. Nah, kalau kita lihat dari kuartal 1 2019 memang trennya terus menurun, tapi dari kuartal 1 sampai kuartal 3 2019 masih di angka 5%, tapi kemudian di kuartal 4 turun sedikit 4,97%. Memasuki tahun 2020 lah ini kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun, kuartal 1 2020 2,97%, kemudian mulai terkena imbas dari pandemi di kuartal 2 2020 minus 5,32%, dan di kuartal ketiga yang baru saja diupdate oleh BPS adalah minus 3,49%. Itu berdasarkan year on year. Kita coba lihat berdasarkan kuartal per kuartal. Jadi dari kuartal 1 2019 itu minus 0,52%, kemudian ada lonjakan cukup tinggi 5,2% di kuartal 2 2019, masih positif di kuartal 3 2019, tapi kemudian dari kuartal 4 2019 kemudian sampai kuartal 2 2020 itu tumbuh minus, di kuartal 2 2020 minus 4,19%, dan kemudian di kuartal ketiga 2020 untungnya ada kenaikan cukup tajam 5,05%. Baik, selanjutnya kita lihat ini adalah pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan atau menurut pengeluaran year on year. Kita bandingkan kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Untuk konsumsi rumah tangga tentu saja di kuartal pertama masih bagus 2,83%, tapi kemudian di kuartal 2 minus 5,51, dan di kuartal 3 minus 4,04. Sementara PMTB ini juga kurang lebih sama trennya. Kemudian di konsumsi pemerintah di kuartal 3 ada yang berbeda karena di kuartal ketiga ini justru tumbuh positif 9,76%. Konsumsi LNPRT ini justru selalu minus ya, dari kuartal 1 sampai kuartal 3 minus 5,09, minus 7,76, dan minus 2,12. Ekspor juga hanya naik tipis di kuartal 1 0,23, tapi kemudian terjerembab cukup tajam minus 11,66 di kuartal 2 dan naik tipis minus 10,82 di kuartal 3. Impor pun seperti itu kurang lebih, bahkan selalu minus 2,19 di kuartal 1, di kuartal 2 minus 16,96, dan kemudian di kuartal 3 makin parah minus 21,86. Selanjutnya kita lihat ini, kalau tadi berdasarkan dan sekarang kita lihat ini berdasarkan lapangan usaha. Pertanian di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu terus tumbuh meskipun sangat tipis di kuartal 1, tapi kemudian ada kenaikan di kuartal 2 dan kuartal 3. Pertambangan dan penggalian ini minus ya di kuartal 2 dan kemudian di kuartal 3. Kemudian industri pengolahan juga sama, minus di kuartal 2 dan kuartal 3. Di konstruksi juga kurang lebih seperti itu, dan di perdagangan dan reparasi bahkan tumbuhnya sangat buruk ya, minus di kuartal 2 sampai 7,57%, di kuartal 3 minus 5,03%. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain. Tadi sudah kita bahas Indonesia 2,9, kemudian minus 5,3 dan minus 3,49. Kurang lebih mirip ya, di kuartal 2 pasti turun dan turun drastis, dan kemudian kuartal 3 ada perbaikan. Amerika Serikat pun seperti itu, di kuartal 2 sempat turun minus 9, kemudian di Tiongkok ini aman. Di kuartal 1 6, kemudian turun sedikit meskipun masih positif 3,2 di kuartal 2 dan di kuartal 3 4,9. Singapura ini di kuartal 2 bahkan turunnya minus 13,3, dan kemudian untuk Vietnam masih cukup oke, bahkan tidak pernah minus ya, 0,4 saja naik di kuartal 2, selebihnya cukup oke. Oke, selanjutnya kita boleh lihat ini data dari Kementerian Keuangan 28 Oktober lalu. Jadi sudah kita update penyerapan anggarannya per 28 Oktober sudah 361,5 triliun rupiah. Ini adalah 52%, artinya sudah lewat setengah dari total dana yang dianggarkan, yaitu 695,2 triliun rupiah. Kita coba dari sisi mana saja atau bidang mana saja, ini kita bisa lihat yang paling banyak tentu saja untuk perlindungan sosial, 174
64,06 triliun rupiah, kemudian dukungan UMKM juga 92,6 triliun rupiah sudah digelontorkan, kemudian insentif usaha 35,49, kesehatan 30,74, sektoral KL dan Pemda 28,61, sementara pembiayaan korporasi 0,001 triliun rupiah. Popi, itu demikian datanya yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi sesaat lagi, tetaplah di sini.